Kota Sabang adalah salah satu kota di Provinsi Aceh. Sebelum Perang Dunia Kedua, Kota Sabang adalah kota pelabuhan terpenting dibandingkan Temasek, sekarang Singapura. Sabang telah dikenal luas sebagai pelabuhan alam bernama Poland Station oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1881. Pada tahun 1887, firma DeLange dibantu Sabang Haven memperoleh kewenangan menambah, membangun fasilitas dan sarana penunjang pelabuhan. Era pelabuhan bebas di Sabang dimulai pada tahun 1895, dikenal dengan istilah Vryhaven dan dikelola Maatskappij Zeehaven and Coland Station yang selanjutnya dikenal dengan nama Sabang Maatskappij. Perang Dunia Kedua ikut memengaruhi kondisi Sabang di mana pada tahun 1942 Sabang diduduki pasukan Jepang, kemudian dibom pesawat sekutu dan mengalami kerusakan fisik hingga kemudian terpaksa ditutup. Bapak Albina Ar-Rahman, seorang sejarawan kota Sabang menuturkan bahwa Sabang di era pelabuhan bebas juga dioptimalkan oleh Belanda untuk dapat menghasilkan komoditas yang bernilai saat itu. Para pelaut yang sebelum tercatat sebagai kawasan pelabuhan bebas di masa Belanda, maka Sabang ini sering disinggahi oleh para pelaut-pelaut dari berbagai belahan dunia, para pelancong bahasa kita. Itu semua ada di catatan-catatan para pelancong. Sabang ini ada catatan mereka. Nah, kemudian ketika mereka singgah ke Sabang ini, mereka menemukan bahwa di Sabang ini juga ditanami atau dibudidaya berbagai macam komoditi-komoditi rempah-rempah. Para saudagar Belanda mendorong masyarakat Sabang untuk mulai menanam berbagai komoditas seperti karet, lada, kelapa, dan sebagainya. Namun, lada menjadi salah satu komoditas unggulan yang memiliki luas lahan paling dominan di Sabang pada saat itu. Ketika kemudian pemerintah Belanda serius membangun pelabuhan Sabang periode di akhir 1800-an, mereka kemudian melihat bahwa banyak lahan-lahan Sabang yang kosong yang kemudian coba dibudidayakan menjadi tempat perkebunan mereka. Mereka ada dalam foto-foto yang kami temukan, mereka mencoba menanam karet misalnya, kemudian mencoba menanam benih lada, dan menanam tumbuhan-tumbuhan lainnya yang bernilai jual. Salah satu bukti sejarah lainnya tentang perkebunan lada atau merica ini juga tercantum dalam nama salah satu jurong di Gampong Kuta bawah barat kota Sabang, yang bernama Kebun Merica. Hal ini dikarenakan kawasan kebun merica tersebut berdekatan dengan kawasan pelabuhan bebas sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi pengunjung saat itu dan melazimkan nama kawasan tersebut sebagai Kebun Merica. Dalam perjalanannya ternyata seperti karet tidak berhasil di Sabang, tidak tahu kenapa, mungkin tidak cocok secara iklim atau secara lahan. Kemudian yang justru berkembang adalah lada, sehingga kemudian di Sabang ini ketika masa pemerintahan Belanda periode Sabang Maskapai, Vryhaven, Sabang Maskapai, kemudian ada lokasi di Sabang ini yang sampai hari ini masih bernama tempatnya itu sesuai dengan komoditi yang ditambah hari itu, yaitu Kebun Merica. Jadi ada pemukiman di Sabang ini, nama kampung yang diberi nama Kebun Merica. Berbagai penelitian yang dilakukan pakar sejarah kota Sabang menemukan fakta bahwa produksi lada dan berbagai industri yang ada di Sabang berhenti ketika pendudukan Jepang pada masa perang di kota Sabang, hingga peralihan komoditas yang ditanam masyarakat menjadi cengkeh saat Indonesia telah merdeka. Kemudian terkait pengembangan rempah-rempah di Sabang, di Pulau W, baru kemudian setelah masuk Belanda, masuk Jepang di Sabang, memang Sabang ini mengalami keterpurukan yang luar biasa. Komoditi-komoditi ekspor Sabang di bidang rempah-rempah itu down habis. Mereka kehilangan, kebun-kebunnya rusak karena mungkin masa perang ya, mungkin terjadi ditinggalkan, tidak ada yang urus lagi. Dan penduduk di Sabang pun saat itu memang terjadi
pengurangan yang luar biasa. Banyak orang-orang Sabang hijrah ke daratan karena Sabang ini dikuasai oleh Jepang. Dan kemudian baru ada lagi kemudian upaya untuk berkebun lagi di Sabang, karena seperti itu pertanian dan perkebunan dihidupkan lagi setelah masa kemerdekaan, tentu saja di atas tahun 50-an, setelah Sabang ini diserahkan oleh pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia setelah perjanjian Konferensi Meja-Budan Desember 1949 di Belanda, di Den Haag. Sabang baru kemudian secara resmi diserahkan kembali oleh Belanda pada pemerintah Indonesia Januari 1950. Dan setelah itu, karena memang dulu Sabang pernah mengalami kejayaan di bidang rempah-rempah perkebunan, banyak kemudian datang kembali orang-orang dari daratan yang dulu berkebun di sini untuk mencoba bercocok tanam kembali. Nah, salah satu hal yang kemudian mereka coba bercocok tanam kembali di Sabang adalah menanami cengkeh. Karena saat itu sedang tren cengkeh. Pada 50-an kata itu sudah mulai tren cengkeh di kawasan Indonesia, di Nusantara. Dan hari ini, alhamdulillah Sabang diidentikan sebagai pulau yang penghasil cengkeh dengan hari ini. Dan lada sudah tidak familiar lagi. Kecuali kita hanya mendapatkan bukti peninggalan sejarahnya bahwa kita punya nama lokasi yang bernama Kebun Merica yang ada di kota Sabang, khususnya di kampung yang tidak jauh dari Pelabuhan Bebas Sabang. Saat ini, petani di Sabang yang masih menanam lada menyatakan bahwa kualitas lada atau merica di Sabang masih sangat tinggi dan sangat menguntungkan. Bapak Darwin Hanafiah merupakan salah seorang petani di kota Sabang yang saat ini masih aktif memproduksi lada dari kebunnya. Beliau menyampaikan bahwa produksi lada dari kebunnya pasca 2 tahun penanaman mencapai sekitar 2 kg per batang atau sekitar 500 kg dari 250-an batang yang telah ditanam di kebunnya. Insya Allah, karena perawatan juga di atas 2 tahun dalam per batang sudah mencapai 2 kilo per batang. Lebih kurang rata-rata 500 kilo, hitungan sama rata. Sejarah merupakan kumpulan catatan kejadian di masa lalu dan dapat difungsikan sebagai cermin untuk mengenal bentuk identitas suatu entitas. Kebun merica di Sabang merupakan salah satu dari catatan tersebut yang dapat mencerminkan terkait potensi kota Sabang sebagai jalur perdagangan yang sangat penting di dunia, dan dapat menjadikan Provinsi Aceh sebagai pionir dalam mengembalikan kejayaan jalur rempah Indonesia di mata dunia.